Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Ruhwi Rahayu. Yang terhormat, Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Iken Krismahayu, 19 tahun, asal Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dari Universitas Negeri Jakarta selaku Duta Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu walaupun secara daring. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan pidato mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Halo Sobat Bahasa, Bahasa Indonesia merupakan jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri mengandung sebuah nilai kedudukan yang sangat penting, terutama bagi anak muda. Dalam sejarah disebutkan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda berikrar bahwa pada poin ketiga yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan pernyataan tekad dari para pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Di era globalisasi saat ini, banyak anak muda yang mengabaikan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang seharusnya kita lestarikan dan kita jaga justru disepelekan oleh anak muda. Hal tersebut berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Penggunaan bahasa Indonesia bagi anak muda saat ini sudah tidak sepenuhnya digunakan. Hal tersebut bisa kita lihat dengan banyaknya penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang dalam percakapan sehari-hari. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda yang sudah didominasi oleh bahasa gaul atau bahasa slang tentu tersebar secara luas. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa gaul atau bahasa slang menjadi pesat. Bahasa gaul atau bahasa slang biasanya digunakan dalam situasi non-formal. Situasi ini lebih mudah dipahami penggunaannya. Namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang digunakan dalam situasi yang normal. Tidak hanya itu, anak muda menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang disebabkan oleh gengsi dari mereka. Jika mereka, yakni anak muda, tidak menggunakannya, mengetahui ataupun mengerti bahasa gaul atau bahasa slang, anak muda tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Anak muda menciptakan bahasa-bahasa atau yang kita sering kenal dengan bahasa slang itu di kalangan mereka dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia dan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari bahasa gaul atau bahasa slang adalah cenderung pendek. Contoh bahasa gaul atau slang itu seperti santuy atau sans yang artinya santai, gue, gewe itu artinya aku, kue artinya you, sabi artinya bias, takis artinya sikap, bokap nyokap artinya ayah dan ibu, pap unggah atau kirim foto, pansos panjang sosial, witches, cucurly, dan lain-lain. Masalah dari penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang anak muda yakni pada saat penggunaannya yang kondisinya tidak tepat. Misalnya, seorang murid itu berbicara bahasa gaul atau slang pada ibu guru atau seorang anak berbicara kepada orang tuanya. Anak muda saat ini lebih tertarik menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akhir-akhir ini, media sosial Twitter menjadi perbincangan oleh warganet karena munculnya istilah jujurly dan sohonesnya yang menambah istilah baru dalam bahasa anak muda saat ini. Selain itu, penggunaan istilah jujurly dan sohonesnya semakin populer digunakan bukan hanya di Twitter, melainkan menambah ke media sosial lainnya ataupun di kehidupan nyata. Anak muda semakin kreatif dalam membuat suatu istilah sehingga fenomena kebahasaan seperti ini sangat menarik bagi mereka dan menjadi perhatian bagi kita. Penggabungan dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kata. Jujurly yang berasal dari kata jujur, kata dasarnya ditambah imbuhan li. Sedangkan sohonesnya berasal dari kata honest, kata dasarnya yang berapit dengan imbuhan se dan nya. Selanjutnya, istilah mengsedih yang berarti bersedih, mencapek, mengkaget, dan masih banyak istilah-istilah lain yang sebenarnya awalan mengnya tidak ada dalam pengimbuhan dalam bahasa Indonesia.
Kemudian, istilah membangkangkan yang sering dipakai ketika seseorang menunjukkan kebingungan atau kurang jelas. Nah, dalam hal ini mengganggukan itu disebut sebagai membingungkan, seperti itu. Penggunaan bahasa gaul atau slang tentu saja memiliki dampak pada penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Dampak negatifnya, yang pertama ini eksistensi kebahasaan daerah, yakni bahasa Indonesia terancam dengan bahasa gaul. Dan adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi yang dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini terperparah dengan fenomena para generasi muda yang terbiasa menggunakan bahasa gaul dan lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memikul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemulihan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti perkembangan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah digunakan untuk berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul tersebut, maka anak muda lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang yang semakin marak di kalangan anak muda merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan bertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Keempat adalah mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima adalah mengganggu pendengaran ataupun penglihatan ataupun pemahaman orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca, mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti tidak akan maksud dari kata-kata gaul atau slang tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, itu sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Dan dampak negatif yang terakhir, ini mempersulit dalam komunikasi. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan dalam berkomunikasi dengan orang lain di acara formal. Misalnya ketika kita sedang bicara publik di depan umum. Tidak hanya dampak negatif saja, tetapi ada loh penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang ini memiliki dampak positif. Yang pertama, itu menciptakan kreativitas dan inovasi bagi anak muda. Ketika mereka menciptakan sebuah bahasa gaul atau bahasa slang yang baru, mereka akan terasah kreativitasnya. Tentu saja itu tidak mudah menciptakan walaupun hanya satu atau dua kata. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan orang lain terasa lebih dekat atau tidak ada jarak. Jadi anak muda menggunakan bahasa gaul atau slang terhadap teman, kakak, ataupun orang-orang lain akan merasa hubungannya itu menjadi dekat dan tidak ada halangan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik lagi dan terkesan tidak canggung. Dan yang terakhir, yakni mengikuti tren terkini. Anak muda yang menggunakan bahasa gaul atau slang tentu peka terhadap isu terkini baik secara langsung maupun media sosial. Pengaruh penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang pun terjadi juga dalam beberapa aspek. Seperti misalkan aspek politik, yakni penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi komunikasi politik dan retorika dalam masyarakat. Bahasa gaul sering kali digunakan dalam kampanye politik ataupun retorika politik untuk menarik perhatian anak muda dan untuk mendapatkan dukungan dari anak muda juga. Penggunaan bahasa gaul dalam konteks politik bisa menjadi cara untuk menghubungkan dengan kelompok muda dan mempengaruhi opini publik. Aspek kedua itu aspek ekonomi, yakni dalam aspek ekonomi penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi iklan, branding, ataupun strategi pemasaran. Bisnis seringkali menggunakan bahasa gaul untuk menarik perhatian konsumen muda dan menciptakan citra yang keren dan relevan dengan target pasar mereka. Penggunaan bahasa gaul dalam konteks bisnis menjadi cara untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang dekat. Aspek ketiga yakni pendidikan. Dalam pendidikan, penggunaan bahasa gaul dapat memiliki efek positif dan negatif dalam penggunaannya. Penggunaan bahasa gaul yang terlalu dominan dapat mempengaruhi dan mengganggu kemampuan siswa untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Namun, pendidikan juga dapat memanfaatkan penggunaan bahasa gaul sebagai cara untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan pendekatan yang mungkin lebih menarik. Lalu selanjutnya ada aspek kebudayaan, yakni penggunaan bahasa gaul dapat mencerminkan dinamika budaya dan tren yang populer di masyarakat, terutama anak muda. Bahasa gaul seringkali mencerminkan perubahan sosial, pengaruh budaya populer, dan pola pikir generasi muda. Bahasa gaul dapat menjadi sarana ekspresi dan identitas budaya bagi anak muda yang dapat mempengaruhi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Aspek lain itu ada aspek komunikasi dan interaksi sosial. Jadi penggunaan bahasa gaul oleh anak muda juga dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial secara umum. Bahasa gaul dapat menjadi alat untuk memperkuat ikatan sosial dan kelompok identitas, tetapi juga dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan komunikasi antar generasi atau antar kelompok. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan dinamika komunikasi dalam masyarakat. Setelah mengetahui dampak positif, dampak negatif, ataupun pengaruh di berbagai aspek, tentu seharusnya yang dilakukan dari berbagai pihak adalah cara menindaklanjutinya. Baik pemerintah ataupun masyarakat Indonesia dapat melaksanakan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, itu ada pendidikan bahasa Indonesia yang baik. Jadi pemerintah dapat menguatkan pendidikan bahasa Indonesia yang baik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Ini meliputi memperkuat pengajaran tata bahasa, ejaan yang benar, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penting untuk mengajarkan pentingnya memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam berbagai konteks. Yang kedua, ada kampanye kesadaran bahasa. Jadi pemerintah dan lembaga terkait dapat melaksanakan kampanye kesadaran bahasa yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mempertahankan dan memperkaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kampanye tersebut dapat mencakup aspek keinginan bahasa, identitas budaya, dan pentingnya memahami konteks penggunaan bahasa dalam situasi formal ataupun informal. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dapat mendukung penelitian dan pengembangan yang berfokus pada bahasa Indonesia. Lebih baik, penelitian tersebut itu memberikan pemahaman tentang tren bahasa dan dampaknya pada komunikasi, serta membantu mengembangkan pedoman atau panduan penggunaan bahasa yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, itu ada kolaborasi dengan media dan industri kreatif. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media dan industri kreatif untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks media. Ini termasuk memastikan bahwa program televisi, film, musik, dan konten digital itu memperhatikan kecukupan penggunaan bahasa gaul dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks yang tepat. Lalu, penggunaan bahasa gaul yang bijak. Jadi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong dampak positif penggunaan bahasa gaul. Individu dapat memperhatikan penggunaan bahasa gaul yang bijak, memahami konteks dan audiensi yang tepat. Masyarakat dapat saling mengingatkan dan mengedukasi satu sama lain tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta menghargai keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Lalu ada promosi budaya literasi. Masyarakat dapat menggalakkan budaya literasi dan membaca yang kuat. Mengembangkan minat membaca dan menulis dapat membantu memperkaya kosakata dan memperkuat pemahaman tentang tata bahasa Indonesia. Lalu juga ada inisiatif seperti klub buku, klub festival literasi, ataupun program menulis yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tindak lanjut yang terakhir itu ada pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Keluarga tentu memiliki peran penting dalam penggunaan dan pembinaan bahasa. Orang tua dan keluarga dapat memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi sehari-hari, memberikan contoh yang baik, dan mendorong anak-anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang baik dan benar. Halo Sobat Bahasa, sebagai Duta Bahasa Indonesia memiliki program untuk meminimalisir dampak negatifnya. Yakni program pertama adalah Gesang, Grebek Bahasa dengan Senang. Jadi, melakukan kegiatan secara mendadak secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemantauan ataupun menyimak penggunaan bahasa Indonesia bagi anak muda. Nah, program ini bisa diterapkan secara di lingkungan sekolah, universitas, ataupun tempat wisata. Jadi, saya akan melakukan grebek secara tiba-tiba atau mendadak untuk menilai ataupun memberikan mereka kuis tentang padanan bahasa Indonesia secara menyenangkan. Seperti tebak arti padanan kata, mencari sinonim dari bahasa gaul tersebut sesuai dengan EYD ataupun PUBI. Lalu yang kedua, program kedua adalah Serbu. Satu hari berbicara Indonesia secara baku, yakni dengan mewajibkan teman terdekat ataupun mengikut di media sosial untuk berkomentar, berbicara, menulis, dan lain-lain dengan bahasa baku yang diikuti dengan ejaan yang benar. Program Serbu ini bisa digunakan juga dalam organisasi, tentu akan meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan terkait penggunaan bahasa Indonesia.
Itulah program yang saya harap bisa membantu permasalahan terkait penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang oleh anak muda. Yuk, mari kita sama-sama peduli untuk menggunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa yang mudah, tepat, dan menyenangkan. Utamakan bahasa Indonesia, majulah generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.